Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak ustazah sekalian di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Kembali lagi bersama ustazah ya. Kita akan belajar bersama di tema 4, subtema 3, yaitu hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pasti anak-anak sekarang sering kan ke tempat bermain bersama teman-teman atau bermain bersama keluarga. Namun tetap harus menjaga kebersihan dan kesehatan. Oke, sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan kita belajar bersama. Sekarang kita akan belajar tentang kerajinan, terutama kerajinan dari bahan lunak, yaitu plastisin. Anak-anak semua sudah tahu kan plastisin, atau biasanya disebut dengan doh, bermain doh. Biasanya berwarna-warni, ada yang berwarna merah, biru, kuning, hijau, dan lain-lain. Semua permainan doh atau permainan plastisin bisa dibentuk-bentuk sesuai dengan keinginan kalian. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Itu tadi adalah video singkat cara membuat buah-buahan dari bahan plastisin, yaitu kerajinan dari bahan lunak. Jika anak-anak di rumah mempunyai doh atau plastisin, bisa dipraktekkan di rumah ya anak-anak. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya di tema 4 subtema 3 ini kita akan belajar tentang kosakata dan konsep mengenai lingkungan. Selanjutnya kalian buka halaman 108 di buku tematika 4. Di situ ada beberapa kata mengenai lingkungan, kebersihan lingkungan. Itu ada kata indah. Indah itu artinya apa? Indah itu artinya
bagus dipandang mata. Terus kata yang selanjutnya nyaman. Nyaman artinya segar dan sejuk. Terus yang ketiga, kata yang ketiga rindang. Rindang artinya banyak cabang, ranting dan daun. Nah, itu biasanya rindang itu untuk kata yang berhubungan dengan pohon atau tanaman. Oke, di bawahnya itu terdapat teks ayo membaca. Judulnya tempat bermain yang bersih. Ustazah akan mencontohkan membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Oke, dengarkan baik-baik ya dan simak. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Dari teks tersebut, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Kesimpulannya adalah tempat bermain yang bersih itu akan menyebabkan pengunjung yang datang menjadi nyaman, terus juga sehat. Terus juga ciri-ciri tempat bersih itu seperti apa? Ciri-ciri tempat yang bersih, tempat bermain yang bersih itu bebas dari sampah. Tadi kesimpulannya kita ambil dari teks tersebut. Lalu kalau misalnya tempat yang bersih berarti biasanya dilakukan apa? Berarti biasanya sering dibersihkan. Nah, kalau dibersihkan menggunakan alat apa aja untuk membersihkan? Misalnya sapu, terus cikrak, terus ada lagi mungkin yang ada lantainya membutuhkan alat pel dan lain-lain. Itu tadi juga alat-alat yang biasa digunakan untuk membersihkan. Oke, terima kasih. Halo anak-anakku sekalian. Oke, kali ini kita memasuki tema 4 subtema 3. Nah, Ustazah akan menjelaskan tentang sikap yang harus kita miliki agar terwujudnya persatuan dalam bermain. Semuanya pernah bermain? Nah, semua pasti? Nah, Ustazah kasih contoh sepak bola. Nah, itu adalah permainan yang membutuhkan apa? Persatuan, kerjasama. Kalau main bola sendirian, yang lainnya nggak diajak, masa jadi permainan sepak bola? Enggak kan? Oke, sekarang Ustazah akan berikan contoh sikap apa saja yang harus dimiliki agar terwujudnya persatuan dalam bermain. Nah, yang pertama harus saling pengertian. Gimana itu lah? Ketika ada temannya mungkin saat bermain sakit atau saat bermain kurang paham, kita bisa membantu. Yang kedua ada berlaku adil dalam bermain. Kita juga harus adil, tidak boleh pilih-pilih, oh aku yang ini kamu yang itu, atau gimana ya, kita yang aku yang ini aja kamu nggak usah, nggak apa-apa loh. Itu juga termasuk tidak adil. Yang ketiga ada curang. Kita tidak boleh curang. Nah, kalau memang kita kalah ya harus kalah, kalau memang kita menang ya harus menang. Kita tidak boleh marah-marah ataupun melakukan hal yang tidak baik ketika kita tidak sesuai yang kita inginkan. Yang keempat, tidak memandang suku atau agama. Nah, ini juga tidak boleh. Kalau ada teman kita yang beda suku, ras, agama, tidak boleh kita bedakan. Nanti kalau ada teman kita yang seperti itu, kita benci, kita marahi. Tidak boleh, harus tetap toleransi meskipun dalam bermain. Yang kelima, menghilangkan sikap individualisme. Itu bagaimana? Merasa paling bisa. Kamu ini bagian ini aja, aku aja ini semua lah. Itu namanya individualisme, merasa paling bisa. Yang terakhir ada bermain dengan harus tetap mengingat waktu. Nah, tidak boleh ngawur, waktunya sholat malah kita buat main. Itu namanya tidak sesuai dengan waktu. Nah, itu tadi adalah beberapa sikap yang harus kita miliki agar terwujudnya persatuan. Bersatu, tidak ada pertengkaran dalam permainan. Biasakanlah sikap-sikap yang sudah Ustazah bacakan tadi
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu semua tadi harus kita terapkan, entah itu dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan keluarga, ataupun lingkungan sosial. Paham? Terima kasih.